dendeng, kiri paru, depan kakap, kanan aneka jeroan. Silap, silap. Wah, nih makan gulai tambusuk segini banyak kolesterol, kolesterol. Bulan Ramadan tahun ini sejumlah bisnis kembali menggeliat, salah satunya usaha kuliner. Terlebih menjelang waktu berbuka puasa tiba, wah ramai pol. Selain yang manis dan menyegarkan, makanan gurih bersantan juga jadi incaran warga untuk berbuka. Sebut saja rendang, dendeng cabai, kikil, tunjang, ayam bakar, gulai tambusu, dan puluhan menu lain. Anda pasti sudah tahu asal dari makanan tadi kan? Jadi kayak udah tradisi tiap tahun sih ya di sini. Jadi memang saya keluarga memang hampir tiap tahun ke sini, cuman memang momen Ramadan aja sih. Jadi emang udah kebiasaan, kayaknya kurang lengkap kalau nggak ke sini. Saya berasal dari Sumatera, jadi otomatis saya seperti kuliner kembali ke daerah saya gitu. Apa ada rasa-rasa kerinduan gitu? Pasti, karena sudah 3 tahun saya tidak pulang. Meski sama-sama berasal dari ranah Minang, nasi Padang dan kapau punya perbedaan. Pertama, pembuat nasi kapau adalah orang-orang asli Kapau, sebuah nagari atau desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salah satu ciri khas kuliner ranah Minang adalah rasa rempah yang kuat. Ada bawang merah, bawang putih, laos, kemiri, kunyit, jahe, dan belasan bumbu lain. Setiap hari, Uni Devi, salah satu pemilik kedai nasi kapau, menghabiskan Rp800.000 hanya untuk bumbu halus saja. Uni ini ikan apa, Uni? Ikan mas, warna hitam. Ikan mas yang warna hitam. Kenapa nggak pakai yang warna cerah, Uni? Ilmu baru untuk saya. Selain ikan mas, kami juga membeli ikan kembung, bawal, mujair, dan lele. Dan ini yang tidak boleh kelupaan, kepala kakap. Total belanja ikan hari ini Rp900.000, sedangkan tahu Rp50.000. Honde mande, banyak bana. Hahaha. Uni, Buat isi cumi. ini nanti dimasaknya gimana, Uni? Kalau dulu kita bumbuin, terus tahunya kita hancurin. Nanti buat isi telur biar buat isi cumi biar nggak kempes. Cumi kalau nggak diisi kan kempes dia. Cumi ya, cumi kalau nggak diisi kayak mengkerut. Iya. Oke, tahu. Oh iya, ada yang suka memperhatikan olahan daging ayam tidak berkulit di rumah makan Padang? Hal ini merupakan kebiasaan orang Minang yang sejak dahulu memasak ayam tanpa kulit dan juga untuk alasan kepraktisan. Total ayam yang dibeli hari ini 30 ekor seharga Rp1 juta. Selanjutnya ada daging sapi, harganya Rp2 juta. Lalu kita beli petai, kol, daun singkong, terung, wortel, kentang, dan aneka sayur lain seharga Rp600.000. Dan terakhir, kelapa untuk membuat santan. Uang Rp500.000 harus dirogoh untuk belanja 50 butir kelapa. Pasarnya gede, tapi Uni udah punya langganannya masing-masing. Jauh mentalnya ujung ke ujung. Rampung berbelanja, saatnya kita memasak. Ruang kerja saya hari ini ada di Johar Baru, Jakarta Pusat. Saya akan memasak menu andalan kedai kapau, gulai tambusu. Gini gede loh. Tambusu berarti usus sapi. Jadi, gulai tambusu adalah olahan usus sapi yang berkuah kental. Bagian dalam kulit sapi harus betul-betul bersih dari sisa kotoran. Ciri-ciri usus yang bersih adalah warnanya cenderung transparan dan tidak berbau. Setelah bersih, kita siapkan isiannya. Gulai tambusu biasanya diisi telur, tahu, santan, dan rempah. Namun di tempat ini tanpa tahu. Alasannya, tahu lebih cepat masam dan hanya bertahan semalam. Telur kemudian dicampur santan dan terakhir disaring agar sisa kulit telur tak ikut terbawa. Dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan 50 potong gulai tambusu. Oke, bener bang, begini bang. Oke, kita lihat. Sip. Oke, nggak terlalu lama sih, lumayan lah, 5 menitan buat perdramaan belajar di awal. Saya udah jadi satu. Abangnya udah jadi 1, 2,
3, 4. Sip, begini nih hasilnya. Mantap. Kita siap-siap memasak. Bang, Ikat dan rebus. Wah, nih makan gulai tambusu segini banyak kolesterol. Langsung kenceng di sini, ting, ya kan? Gulai tambusu dimasak terpisah dengan kuah gulainya ya. Beda dengan rendang, kalau rendang itu kan dia agak didiemin, nggak apa-apa karena dia masaknya juga lama kan. Tapi kalau untuk si gulai tambusu ini nih, dia agak dibolak-balik supaya telurnya matang. Sabar menjadi kunci memasak gulai tambusu. Selama 4 jam, kita harus membolak-balik tambusu agar tidak pecah. Ini kan ada rongga-rongga udaranya nih, nah tuh kan kelihatan di kamera tuh. Dia itu harus tetap ada rongganya sedikit, kencang sih gitu, tapi harus ada rongga. Jangan sampai padat banget, kenapa? Itu bisa dipastikan bakal jadi pecah. Karena si telurnya kan bakal jadi ngembang ketika agak matang ya Bang ya. Menu berikutnya yang akan kita olah adalah rendang. Cabe, kemiri, bawang putih udah masuk duluan. Ini lauk sama jahe kita akan bikin rendang. Aduk Bang. Rendang yang dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia tak boleh ketinggalan dong. Oke, lanjut. Ketumbar masuk. Jangan kebanyakan. Jangan kedikitan. Cengkeh. Lalu tambahkan jinten, adas manis, lada, pala, cengkih, dan banyak rempah lain. Udah. Bener gak? Wah, pertikaian di dapur nih. Yang mana? Mama nggak dari sini? Iya. Benar? Benar? Betul? Oke. Daripada salah lo. Seginian habis kan? Tuang nih ya? Yakin? Saya kunci jawabannya ya. Kalau salah saya. Kemudian tumis dengan minyak goreng. Masak dalam jumlah besar. Ketika saya membuat rendang, pekerja lain sibuk memasak menu lain. Ada ayam pop, ayam bakar, kikil, tunjang, dan telur barendo. Ini 3 kantong besar santan ini udah berkurang, kira-kira kayak menjadi cuma tinggal 2 gitu loh. Tuh. Udah agak kental dan kita bisa masukkan dagingnya. Panas, Mas. Ini kompor nyala semua. Aduh. 6-6-nya nyala. Selain rendang dan gulai tambusu, menu lain incaran pelanggan adalah kepala ikan kakap. Jangan terlalu di Masak kepala kakap dengan bawang putih, jahe, laos, kunyit, kemiri, lada, ketumbar, dan kayu manis selama 30 menit. habis matang si kepala ikan kakapnya, si santannya tidak langsung disatuin enggak ya, karena ntar jadinya dia kayak berkuah, Jadi terus malah hancur. jadi hancur. Benar. Pas mau makan baru dikuahin. Iya. Wah, lama-lama saya jadi lapar dan ingin icip-icip. Tapi kan belum waktunya berbuka. Hihihi. Depan muka dendeng bro, depan muka dendeng, kiri paru, depan kakap, kanan aneka jeroan. Sono lagi bikin telur barendo. Wah, hilap, tahan pemirsa. Belum waktunya berbuka. Seluruh masakan yang telah matang harus segera dimasukkan ke wadah besar dan dibawa ke kedai nasi kapau. Perjalanan kita mulai ke Kramat, Senen, daerah tempat kuliner tuh, yang kalau dari flyover kata ada kapau-kapau, no kita ke sana. Masanya kenapa agak jauh, kalau di sana agak sempit ya, Bu ya? Tempatnya, jadi kita sananya baru pakai mobil. Aduh, istirahat sebentar. Uninya masih lanjut kerja. Sesampainya di tempat berjualan, kami bergegas menyajikan masakan dalam wadah berundak. Sementara di rumah makan Padang, makanan disajikan di etalase kaca dan disusun bertumpuk. Menjelang waktu berbuka, pengunjung semakin ramai. Selain tangan harus cepat, takaran makanan yang dipesan harus tepat. Tidak boleh terlalu banyak atau sedikit. Kalau gulai tambusuanya semana bang? Satu porsinya? Satu porsinya semana biasa? Satu potong, ya sepotong itu.
Ini gini? Ya. Ini ke bawah. Ya. Oh, ini ke bawah ditendet. Dorong gini. Oh, kejauhan. Nah, bungkus. Oke. Bungkusan pertama ditungguin. Kurang rapet. Kurang tekan. Aduh. Saya kayaknya bantuin bebersih aja. Karena untuk begini susah. Oh, ini gimana ini? Pegang gini. Jangan lupa pesanan yang dibawa pulang nasinya lebih banyak ya. Alasannya beragam, mulai dari pengganti ongkos cuci piring, membuat bentuk bungkusan lebih bagus, hingga menjalankan tradisi. Zaman dahulu di Tanah Minang, makanan yang dibungkus biasanya tidak disantap sendiri, melainkan dinikmati bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Segini? Kebanyakan apa kedikitan? Pas ya? Pas, pakai kuah. Di sini harga seporsi makanan dijual bervariasi, tergantung lauk yang dipilih. Paling murah Rp12.000, isinya nasi dan telur balado. Dan termahal, kepala kakap, Rp45.000 per porsinya. Sempat terpukul saat pandemi, sentra kuliner ini pun perlahan bangkit. Salah satu pemilik kedai nasi kapau mengaku dalam sehari, omsetnya berkisar 10 sampai 12 juta rupiah. Selama pandemi kita hampir 100 mengalami kerugian, iya. 100 juta. Dalam tempo berapa bulan tuh 100 juta min kita. Kan karyawan tetap kita bayar, walaupun jualan karyawan tetap kita bayar, masakan tetap kita belanja. Menu gurih bersantan tentu menjadi santapan yang menggiurkan, apalagi untuk berbuka puasa. Namun ingat, jangan mengkonsumsi terlalu sering ya, sebab jenis masakan tersebut cenderung tinggi protein dan memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi pula. Wow. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.